Ada sesuatu dalam pikiranmu, saudari. Katakanlah, Cleo sang raja telah memutuskan memperlakukan kedua jenazah saudara kita secara berbeda. Untuk jenazah Eteocles yang bukan pemakaman dan upacara yang megah, sedangkan untuk jenazah Polynesia
Rakyatku, negara kita baru saja melewati prahara. Tapi mengapa memanggil kamu semua di sini? Karena Dewata telah memberikan kita keuntungan, dan karena kalianlah sudah setia pada raja-raja Tebes terdahulu. Dan kini raja-raja sudah mati, dan akulah pewaris tahta. Aku tidak suka dengan kepala negara yang tidak bisa memimpin secara gurau. Maka aku memiliki pedoman bahwa musuh negara harus musnah dan membela negara. Pedomanku inilah yang saya terapkan terhadap Theocles dan Polynesius, kedua putra Dionysius. Theocles yang telah membela negaranya, melindungi istana, dan diberi perayaan yang mewah. Sedangkan Polynesius akan dikubur. Dia akan mati di medan perang dan dimakan oleh gagak. Inilah pendirianku, dan pendirianku inilah bahwa negara kita kepada kemajuan, bahwa para pembela negara harus dibina selagi ia hidup sampai mati. Mengerti maksudmu, Kreon. Namun, seberapa jadi undang-undang negara ini? Apa pendapat kalian tentang peraturan baru? Seandainya kami masih muda, ancaman kami belum ada. Itu semua bisa berubah. Memang kalau dilanggar, apa hukumannya? Hukumannya tegas. Tapi, siapa yang berani melanggar jika hukumannya mati? Jangan kamu kira orang bisa berubah dengan adanya uang. Masuk! Tuanku, aku tak bisa berapa capek dan bersusah. Aku banyak bergantung pikiran di jalan, sehingga perjalanan panjang ini menjadi perjalanan melelahkan. Tapi kini aku sampai. Aku harus melaporkan apa yang Demi dewa, sampaikan dulu laporanmu. Sudah itu, ya. Baik. Kini seorang telah mengubur mayat Polynesius. Siapa yang begitu bodoh melakukan hal seperti itu? Aku tak tahu. Tak ada bekas kop di tanah, dan tak ada tanda jejak rambut. Kami pun hampir saling menyalahkan karena ada yang membuat hal tersebut. Ketika pernikahan kami sia-sia, seorang yang maju dengan kata yang paling dingin. Isinya tak enak, tapi aku harus laporkan. Tutup mulutmu. Ajar-ajar. Kamu pikir Dewata akan ulurkan tangannya kepada para penjahat? Tidak. Satu neraka akan cukup buat kalian sampai kalian mengaku. Lalu aku disuruh pergi, ataukah aku harus bicara? Aku kira sudah jelas. Aku sakit. Di mana? Di hati kah? Atau di telinga? Apa bedanya?
telinga Anda. Lancang sekali. Mungkin Anda benar. Aku bukan orang yang bersalah. Siapa tahu orang bisa berubah dengan uang. Baik, akan membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Dia sendiri ya. Sekitar kembali tiba. Lihat siapa yang dibawanya. Cepat, cepat. Antigon. Dahulu bapaknya. Dan kini dia. Apa kamu dungu? Melanggar undang-undang negaramu. Saja. Ini dia. Ini dia penjahatnya. Di mana Cleon? Itu dia. Itu Krean. Baru saja saya datang sudah rencana. Ada apa ini? Rasanya sungkan bagiku untuk datang lagi kemari. Tapi aku datang juga. Kubawa gadis ini. Ia yang mengurus mayat Polynesius. Enggak. Kamu yang matamu tunduk begini. Apakah kamu mengaku salah di hadapan kita semua? Tak akan kuingkari. Semua aku yang lakukan. Enggak. Kapitan. Tigon. Apakah kamu tahu semua peraturan dan laranganku? Jelas. Semua sudah jelas kemana dengan dia. Jadi, mengapa kau melakukan ini semua? Tunggu dulu. Ini undang-undang raja atau dewata? Bukankah upacara pemakaman agama? Pemakaman adalah upacara agama. Dan dengan itu masuk wilayah undang-undang dewata. Bagaimanapun Anda adalah manusia. Dan manusia itu adalah fana. Sedangkan undang-undang dewata adalah bapak harus kutanggung nanti di alam sana. Kenal watak yang angkuh seperti itu. Sekali kuhantam, rapuh. Sekotak baja pun punya kelemahan. Kuda yang liar diberi sekotak rumput bisa jinak. Itulah diperlukan kendali. Walaupun ia dekat di hatiku, dan walaupun ia keponakanku, ia dan Ismene tidak bisa pergi dari hukuman. Ya, saya tahu Ismene juga terlibat dalam hal ini. Kapitan, carilah Ismene. Baik, Aku lihat dia di istana berbicara seorang diri. Gila. Apakah kematianku belum cukup? Memang itu sudah cukup bagiku. Apa lagi yang Anda inginkan? Baiklah, jika kau begitu angkuh, aku dikubur. Tapi pendirianku bisa. Mana Ismail? cepat. 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 Ini dia tuanku. Baiklah. Sekarang kamu
anakku. Aku berbuat apa yang ia perbuat. Aku rela menerima hukumannya. Tidak benar. Kamu sudah menolak membantuku, dan aku pun menolak bantuanmu. Sebagai saudara, kenapa kau sampai hati menolak bantuanku? Lagi pula, apa artinya aku hidup di dunia tanpa saudariku kecintaan itu? Masih ada Kreo, pendamping hidupku. Bagaimana aku berpulang? Dia itu pamanmu. Kau berusaha menyakiti, tapi kenapa Antigon? Aku hanya ingin kau tahu betapa aku ingin membantumu. Kematianku sudah cukup. Aku tak butuh satu nyawa lagi. Aku hanya ingin membantumu. Bagaimana kau tetap saudari kita? Kedua gadis ini, satu sudah gila, satu ikut-ikutan pula. Ya kamu sudah ikut-ikutan gila dan ikut-ikut juga ngakui kejahatan. Jadi, Anda akan menghukum tunangan putra Anda? Tidak akan kubiarkan anakku beristri tidak urutan seperti dia. Sudah pastikah? Tak ada cara lain? Tidak ada. Harus mati. Hai malam. Beginilah rupanya sifat ayahmu. Sampaikan ucapanmu di neraka. Pengawal, bawa kedua gadis ini. Baik. Semua cepat. Hal menduga yang saat ini ia bertanya. Hewan putraku, apakah kamu kesini untuk mengencam aku, bela istri? Ataukah kau akan setia dengan bapak dalam hal apa saja? Ayahku, aku ini anakmu. Jadi, selama Anda tetap adil dan bijaksana, aku akan terus setia kepadamu. Haha, bagus sekali. Anakku, bangga. Mana ada orang tua yang tidak bangga dengan anak yang setia kepada bapaknya? Ya, anak yang patuh tentu sangat dibanggakan setiap tua. Begitu pula prajurit tentara negara ini. Tentara yang patuh kuat negara kita. Apakah Anda setuju bahwa di antara semua anugerah dewata, akal sehat yang paling sempurna? Mengetahui itu, aku hebat. Paling mendukung kedua Anda. Tapi, ketua ketahuilah ini, aku mempunyai satu keuntungan yang tidak kau miliki. Aku bisa mendengar semua perkataan rakyat di balik. Mereka berkata bahwa tindakan Kreon menghukum secara sebelah mata adalah perbuatan yang tercela dan memalukan untuk
Karena mereka menilai tindakan Antigone ini adalah tindakan terhormat, sifat yang harus dimiliki oleh penguasa Tebes yang sekarang tidak memiliki. Ayahku, maafkan rancangan, tapi alangkah baiknya jika Anda meringankan hukuman Antigone ini demi kebaikan kita sebagai penguasa Tebes. Wah, apakah akan kubiarkan diriku dinasihati oleh orang penuh asam garam seperti aku? Aku tidak melarang, aku tidak melawan undang-undang. Barangkali aku masih memusat, tapi nilailah aku dari pendapatku. Menuju pada langkah Tidak menyarankan pemberontakan. penyakit Antigone. Rakyat tidak menyebut ini penyakit. Apakah setiap saat aku harus mendengar nasihat rakyat? Raja bukan berarti sebuah negara. Tapi akulah Raja Tebes. Kalau begitu, negara ini tidak punya rakyat. Nada perasaanmu itu cenderung pada Antigone. Tunggu ketinggalan Anda lah. Aku punya perasaan. Elo, kamu beraninya mengancam ayahmu. Paduka bersalah menurut pendapatku. Maka setiap saat aku harus dirongrong oleh orang. Tapi Anda merongrong di bawah dewata. Jangan coba kau lunakkan pikiranmu. Dasar anjing. Ayah tidak pernah mendengar. Kamu beraninya mengajar tua. Aku bisa meyakinkan bahwa ayah telah macet pribadinya. Kamu tidak akan lolos dari hukuman pula. Aku akan menghukummu. Lihat istrimu mati. Tidak. Kepuasan semacam ini tidak akan mendapat. Aku tidak bisa hidup ketika ia mati. Mungkin sudah saatnya ayah mencari mengganti teman bisa menampung segala pikiran gila Anda. Selamat tinggal, Kayon. Aimon! Tunggu, Aimon! Dia pergi, Leon. Dia pergi, dia marah, dia tergesa-gesa. Dia mudahnya mungkin sedang bangkit. Mungkin dia bisa melakukan dengan celaka. Biarkan saja dia. Dipikir dia siapa? Dewata? Dia tidak akan bisa menebus dua nyawa tersebut. Adiknya harus binasa pula. Baiklah. Antigone akan binasa. Lalu, bagaimana ia dapat menjemput ajalnya? Bagaimana? Ia diburu buat hidup-hidup. Biarkan saja kesaktiannya yang menyelamatkannya. Apakah memang ia sakti? Apakah Dewata akan memberikan pertolongan kepadanya? Menurut saya, ia akan
Lihatlah menuju perjalanan hidupku untuk melihat hari ke-6 terakhir kalinya. Masih darah dan belum kawin, belum pernah kudengar mantra kawin mendadak. Sekarang dewa maut menjemputku. Bagai belai wanita, ia membimbing saya ke seberang sana. Kamu mati berlebihan. Kamu memilih mati dengan segala kesegaran. Sentuh penyakit atau senjata. Saat mati aku akan jadi batu yang bening. Hidup dan dikali oleh sumak belukar. Jangan mencoba kamu menjadi seorang pahlawan Antigone. Jangan kamu bermimpi kamu menjelang mati. Jangan harapkan ceritamu menjadi sebuah dongeng. Tidak adakah rasa kasihan padamu? Wahai Teges kotaku, hari ini kalian akan menjadi saksi kematianku. Aku mati tanpa dihormati. Kamu memang benar, Akla. Tapi kamu salah menurut Raja Antigone. Salah menurut Raja. Atau mungkin ini hanya karma dari orang tuamu. Jangan pernah bicara soal karma. Dulu dinasti ini jaya, gagah, dan perkasa. Sampai dewa mengirim maaf kepada dinasti ini. Ibuku kawin dengan anak sendiri, melahirkan aku dari noda dan dosa. Sedangkan saudaraku sendiri olehnya sia-sia mati. Ia harus mati bernoda dan biarkan mayatnya terkapar begitu saja. Sudah, ini sudah menjadi kenyataan. Kamu yang ngatur semuanya. Lihat Venus. Sekali lagi, kamu akan mati perlahan-lahan. Jalan. Tak kuhentikan nasihat ini. Lama. Sudah muak melihatmu. Ngawal. Sesuai perintahku. Taruh dia dalam gua. Dan kunci. Baik. Cepat, selamat jalan. Beginilah akhir hidupku. Mendekam dalam gua batu. Mati. Belum lama menjalani hidup ini. Tapi mungkin nanti di sana aku akan bertemu dengan saudara-saudaraku.
inilah akhirnya. Keinginanku berbuntut masalah, berbuntut pada kematianku sendiri. Tidak usah aku berbicara pada dewa, karena dewa tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Baiklah, jika aku salah, aku rela untuk mati. Namun, jika nanti dewa Kreon bersalah, aku mohon timpakanlah penderitaan padanya seperti yang sekarang terjadi padanya. Lonceng ajal telah berbunyi. Wahai para wakil rakyat Tebes, aku datang. Aku yang punya 4 mata, tapi aku buta separuhnya. Tiresias, mengapa kau datang ke istanaku? Kamu dengar, aku akan bicara. Aku tak pernah berdusta. Nah, justru saya percaya padamu. Bagus. Gitu, kamu bisa selamatkan negara kamu. Apa maksud omonganmu? Wes, berada di ambang bencana. Wah, tiba-tiba bulu kuduku berdiri. Ini, pikir kamu tidak pernah salah. Tapi tidak begitu. Aku pergi ke tempatku bertapa di bawah langit terbuka, supaya dengan mudahnya aku dapat membaca suara burung-burung di udara. Tapi waktu itu, aku kedatangan segerombolan burung yang tak cocok dengan musim. Galak, liar, kebingungan, bagaikan api mereka bercerita. Mereka juga saling bertengkar. Itu menimbulkan ketakutan yang sangat mendalam. Lalu segera aku sajikan korban di altar. Tapi waktu kubakar, apinya tidak menyala. Keluar hanya asap lembah. Mempedu hewan korban meledak ke api. Tidak ada lemak di tulang kaki. Bantuku laporkan semua ini. Dan inilah tafsiranku. Tebes terkena bencana. Dan bencana itu dari kamu asalnya. Wah! Semua ini lantaran harta. Kumpulkan semua emas yang ada di jagat raya. Tapi emas pun cukup untuk membeli pendirianku. Astaga, ada orang yang belum tahu. Pasti ada pepatah mengatakan Bahwa akal sehat adalah kelebihan manusia yang utama. hanya pikiran. Itulah kekuranganmu yang utama.
Bisanya saya dikatai oleh seorang dukun. Kamu menghina karena menuduhku berdusta. Semua dukun mempunyai permainan. Kalau begitu, banyak juga raja yang terlibat. Kamu menghina aku. Kamu tidak akan menjadi raja tanpa aku. Wah, dulu kamu baik. Sekarang berubah. Jangan pas aku lakukan hukuman. Muak. Kau ada di hadapanku lagi. Dengar, hanya selang beberapa hari lagi, kamu akan membayar nyawa dengan nyawa, mayat dengan mayat. Kamu telah membunuh nyawa istri hidup di dunia. Kamu sudah mengusnahkan mayat yang mestinya hidup akhir. Buah kamu, tak nyawa, kamu bayar dengan nyawa. Tak mayat, kamu bayar dengan mayat. Sebentar lagi, batang kamu akan berantakan. Kata tangis akan keluar dari keturunanmu. Mereka harus membayar dua utang untukmu. Sekarang, mari kita buktikan apakah tujuanmu ini mengucapkan karena suapan. Karena akan sangat parah taruhannya. Sekarang aku akan pergi. Aku sudah tak kuat lagi menahan amanah orang muda. Aku pun tak kuat. Pergi kamu. Wahai para wakil rakyat Tebes, kalian telah akrab dengan nasib wargamu. Nasib baik dan nasib buruk itu hanyalah kebetulan belaka. Tapi cobalah tengok nasib Raja Mukrea. Ia disayang oleh keluarganya, disayang oleh anaknya. Lalu dia akan menjadi raja. Tapi ia akan terjatuh. Memang ia kaya, tapi hanya raganya saja. Ia tidak punya jiwa. Ia bagaikan mayat yang membawa bencana ke kota Tebes ini. Diam-diam itu. Dengar kata-katamu. Lagi minta bicara untuk keluarga. Selagi aku pingsan, ayam itulah yang membantuku. Ceritakanlah bagaimana jelasnya. Aku cuma mau menderita. Nyonya, saya sendiri yang mengalami semuanya. Waktu itu kami berjalan bersama Kreon kepada tempat jenazah Polyneices terbaring.
siapkan doa-doa secukupnya untuk membujuk dewa neraka dan dewa maut. Kami adakan upacara untuk membakar jenazah itu. Lalu kami buang tubuh itu ke bumi. Dan setelah itu kami pergi ke gua tempat kubur jenazah yang lain. Dan di situ terdengar suara tangisan. Lalu Kreon bertanya, apakah itu tangisan anakmu Haemon? Tapi saya bertanya, apakah itu hanya godaan dewa belaka? Lalu kami masuk ke dalam kubur. Dan di situ terdapat Haemon yang tengah menangisi tubuh Antigon yang gantung diri, Nyonya. Lalu hal terakhir adalah saat Antigon terbatuk darah di pipi Haemon sang pangeran. Dosa apa lagi yang telah berbuat? Oh anakku, dulu kau masih muda, dan sekarang kau mati karena apa? Bencana yang Anda lihat selama ini itu belum seluruhnya, Tuan. Bencana apa lagi yang harus aku saksikan? Istri Anda, ia bunuh diri. Ibu dari mayat ini, Tuan. Sebelum ia menusuk dirinya, ia melakukan sumpah bahwa semua bencana ini asal dari dirimu, Tuan. Saat ia akan membunuh dirinya sendiri, ia meneriakkan nama Megareus, anak pertama yang telah mati, dan yang kedua Haemon, anak keduanya ini, Tuan. Pergi kamu! Maut! Kau beraninya menusukku dari belakang. Sekarang aku menantangmu. Ambillah nyawaku! Siapa yang inginkan kebahagiaan? Yang pertama adalah kebijaksanaan. Jika kamu melawan maut, kamu akan dibalas dengan maut. Inilah nasib Kreon. Seraya mayat berjalan satu persatu membunuh saudara-saudaranya sendiri. Antigon, Haemon
Filemon putranya dan istrinya Eurydice. Kini semua hanya tinggal penyesalan. Hanya penyesalanlah yang tersisa. Inilah Antigone. Antigone yang dibintangi oleh Amabel Hardoyo. Felicia Mova sebagai Ismene. Andre Francisco sebagai Creon. Fabian Ramadan sebagai Haimon. Markus Gubala Bandu sebagai Kapitan. Janit Rananda sebagai Teresias. Stefanus Christopher sebagai pembawa warta dan asisten sutradara. Raina Monica Cairo sebagai kru. Saya sendiri sebagai wakil dari rakyat, juri serta sutradara. Inilah Antigone.